Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara mahasiswa yang pada hari ini mengikuti perkuliahan pemerintahan hukum pemerintahan daerah. Sebagaimana yang saya akan tuangkan dalam diskusi selanjutnya. Perkenalkan, saya M. Amil Sadik, dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang akan memberikan materi tentang hukum pemerintahan daerah. Kemudian kode mata kuliahnya adalah 4RS072, bobot mata kuliahnya 3 SS. Kemudian kalau kita mau mencapai CPL, nah ini CPL ini adalah termasuk program studi bagaimana kita mampu ada analisa hukum kita dari aspek teoritis, konseptual, sesuai perkembangan dinamika sosial masyarakat. Kemudian ada kemampuan menganalisis secara kritis dan sistematis permasalahan hukum, baik normatif maupun empiris yang dilakukan dengan bertanggung jawab. Kemudian kita mengimplementasikan pengetahuan hukum dengan menyampaikan gagasan yang benar. Lebih jauh bahwa kemampuan merancang dan menyusun dokumen hukum serta memperhatikan keterampilan hukum baik secara konvensional maupun berbasis digital. Yang lebih penting lagi bahwa bagaimana mahasiswa mampu memahami dan mengaktualisasikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan konsep dasar hukum pemerintahan daerah. Jadi mata kuliah ini membahas terkait peristilahan dan pengertian serta ruang lingkup hukum pemerintahan daerah. Bagaimana antara hubungan pusat dan daerah, dan tujuan umum pemerintahan daerah adalah asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembagian urusan atau kewenangan pemerintahan daerah, dan sebagainya. Itulah hal-hal yang sangat mendasar yang perlu kita bahas dalam CPL, capaian pembelajaran dalam perkuliahan hukum pemerintahan daerah. Kemudian yang harus kita pahami juga adalah CPMK. Bagaimana mahasiswa mampu menaati kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati. Kemudian indikatornya bagaimana ketepatan memahami etika perkuliahan, ketepatan mendiskusikan mata kuliah dan tujuan perkuliahan. Kemudian sub CPMK yang kedua adalah mampu memahami dan menjelaskan peristilahan dan pengertian serta ruang lingkup hukum pemerintahan daerah. Itulah bagian-bagian penting di dalam bagaimana kita memahami dan menjelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian sesi selanjutnya mampu memahami dan menjelaskan pembagian urusan atau kewenangan pemerintahan daerah. Saya kira itulah sesi-sesi yang penting kita ketahui tentang pemerintahan daerah. Kemudian metode pembelajaran dan penilaian. Jadi metode pembelajarannya ya tatap muka di kelas, yang nantinya saya sebagai dosen pengarah akan memberikan yang sebaik-baiknya bagi pengembangan mata kuliah ini. Kemudian penilaiannya saya serahkan kepada saudara-saudara mahasiswa. Apakah penilaian ini langsung artinya saya langsung memberikan vonis tentang bagaimana memanfaatkan kemampuan intelektual kita dalam memahami tentang hukum pemerintahan daerah, atau penilaian yang lebih objektif saya berikan soal apakah
melalui tatap muka, ataukah langsung saya berikan penilaian tertulis. Saudara-saudara, itulah kemampuan bagaimana kita bisa menjangkau tentang hukum pemerintahan daerah tersebut. Mengingat referensi-referensi yang perlu kita pahami juga adalah referensi utama, yaitu Fajrul Rahman, hukum tata pemerintahan desa. Kemudian Yusnan Hasim Sum dan kawan-kawan, hukum pemerintahan daerah Jakarta, Raja Wali Pers. Kemudian ada Yusnan Hasim Sum dan kawan hukum pemerintahan daerah Jakarta, Raja Wali Pers. Itulah beberapa referensi tentang hukum pemerintahan daerah ini. Kemudian ada juga bukunya Profesor Pangeran Munta, pokok-pokok hukum pemerintahan daerah Jakarta, Raja Wali Pers. Kemudian Yusnani Hasim Sum dan kawan-kawan, hukum pemerintahan daerah Jakarta, Raja Wali Pers. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara-saudara untuk memahami dan tetap memberikan masukan-masukan yang positif bagi perkembangan hukum pemerintahan daerah ke depan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara tentang hukum pemerintahan daerah yang akan saya bawakan pada sesi hari ini, yaitu bahwa dalam membahas tentang hukum pemerintahan daerah, maka yang harus kita pahami ada perangkat-perangkat aturan yang kita mainkan di dalam pembahasan tersebut. Seperti umpamanya, kita bicara tentang pemerintahan daerah otonom. Pemerintahan daerah otonom itu ada daerah khusus dan ada daerah khusus istimewa. Daerah khusus itu diantaranya adalah Aceh, Jakarta, Medan, Jawa Tengah, Papua, dan Papua Barat. Kemudian untuk daerah istimewa ada Yogyakarta dan Surakarta. Lebih lanjut saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa otonomi daerah yang perlu saudara-saudara pahami adalah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian lebih lanjut saya sampaikan bahwa secara harfiah otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata autos atau nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau undang-undang. Sebelum saya lebih jauh membahas tentang ini, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara tentang penyampaian fungsi pemerintahan daerah yang saya ajarkan minggu lalu. Siapa yang bisa? Kamu? Oh iya, silakan. Fungsi pemerintah daerah itu mengatur dan mengurus pemerintah daerah seperti memberikan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya. 2004 ya. Kemudian saudara-saudara tentang tujuan pembentukan pemerintahan daerah. Daerah itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif dan efisien. Bagus. Itu berarti saudara sudah pahami apa yang saya sampaikan pada minggu lalu. Sehingga saya ingin
mengkaji dari lebih jauh lagi, pemerintahan daerah itu sebenarnya lebih ke fokus kepada masalah-masalah secara pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih apa? Lebih luas, kemudian lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur dan memanfaatkan serta menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudara, berbicara tentang otonomi daerah, maka kita bicara tentang beberapa aturan-aturan. Ada dasar hukum yang harus kita pahami tentang pemerintahan daerah ini. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 dan 7. Ada pasal 18 ayat 1 dan 2 dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Kemudian kita bicara tentang TAP MPR nomor 15 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi tentang TAP MPR nomor 4 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian kita bicara lagi tentang Undang-Undang nomor 32 tentang pemerintahan daerah. 456 ujung-ujungnya dia mengacu kepada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi dia revisi Undang-Undang 32 dan revisi tentang Undang-Undang nomor 33. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah. Apa tujuan pembentukan pemerintahan daerah? Tujuan pembentukan pemerintahan daerah sebagaimana yang kita dapat pahami adalah pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi itu salah satu ciri pembentukan pemerintahan daerah itu ya. Saudara-saudara, kalau kita pahami tentang urusan pemerintahan daerah, maka kita harus lebih paham lagi tentang tujuan otonomi daerah. Pertama, ada peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Jadi, kalau ada pemerintahan daerah pada hari itu dibentuk, maka pemerintah daerah tersebut harus yang pertama harus diperbaiki adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin bagus. Kemudian pengembangan kehidupan demokrasi, jadi harus dia mengelola kehidupan demokrasi yang lebih baik sehingga terjadi keadilan nasional. Kemudian pemerataan wilayah daerah, kemudian pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh bahwa tujuan yang lebih mendesak adalah bagaimana mendorong pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini yang kita dorong bukan dalam arti bagaimana masyarakat itu mampu bersaing secara sehat, tetapi bagaimana masyarakat itu mampu memiliki kompetensi yang lebih kepada pemberdayaan kepada masyarakat. Kemudian menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saudara-saudara, ya, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mana kita dapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi dasar bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pertama adalah desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ya, saudara lihat, desentralisasi pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi. Kemudian dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan. Jadi ada urusan pemerintahan yang dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi terdekat wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur, bupati, wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan terakhir adalah tugas pembantuan adalah bagaimana penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan atau pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Itulah esensi yang harus kita pahami tentang bagaimana mewujudkan pemerintahan daerah yang sebenarnya. Kemudian prinsip otonomi daerah, ada prinsip otonomi seluas-luasnya, ada prinsip otonomi nyata, dan ada prinsip otonomi bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan prinsip otonomi di mana daerah mendapat kewenangan dalam mengatur dalam hal pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Namun, otonomi tersebut tidak memiliki kewenangan dalam hal politik luar negeri, agama, moneter, peradilan, serta fiskal nasional. Jadi ada syarat-syarat otonomi daerah yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ada 6 itu. 6 diantaranya adalah politik luar negeri, agama, moneter, keamanan, peradilan, serta fiskal nasional. Itu nggak boleh dikerja oleh pemerintah daerah. Harus jadi kewenangan pusat. Saya kira begitu ya. Saudara-saudara, sebagai tindak lanjut daripada proses ini, saya berharap kepada mahasiswa-mahasiswa agar mampu memberikan dan mengejawantahkan setiap apa yang dosen saudara-saudara berikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian penutup, bahwasanya pemerintahan daerah wujudnya adalah bagaimana mampu melaksanakan kepentingan daerah sebagaimana roh yang diberikan kepada pemegang kendali, yaitu bupati, wali kota, dan sebagainya. Saya kira itu yang lebih detail terhadap pemerintahan daerah ini. Saya kira begitu, saudara-saudara. Saya sampaikan yang ucapan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.